Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, barakallahu fikum. Pada kesempatan kali ini semoga Allah Ta'ala selalu memberikan barakah dari umur kita, sehingga Allah jadikan umur kita adalah sesuatu yang akan menjadi timbangan amal soleh di saat kita membutuhkan amal soleh di yaumul qiyamah nanti. Dengan itu barakallahu fikum, kita telah sampai pembahasan dalam mengkaji dan memahami beberapa perilaku masail jahiliyah, sebagaimana tadi telah disebutkan, yaitu taqlidul a'ma. Prinsip agama mereka adalah taklid, mengikuti orang yang tidak pantas, tidak selayaknya untuk diikuti. Walaupun yang diikuti adalah orang yang menyimpang, dalam kondisi sudah jelas keadaannya, penyimpangannya, orang tersebut tidak mau meninggalkan penyimpangannya dan meninggalkan orangnya karena sebab sudah terikat dengan apa yang namanya at-taqlid. Oleh karena itulah Asy-Syaikh rahimahullah kemudian menyebutkan ayat berikutnya. Setelah beliau sebutkan bagaimana contoh-contoh ayat dalam Al-Quran yang sangat banyak sebenarnya, namun beliau sebutkan beberapa ayat dari Al-Quran. Summa qala Syekh, kemudian saya berkata, fa'atahum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemui mereka, orang-orang jahiliyah. Kemudian Allah Ta'ala menyuruh kepada nabinya dalam surat Saba ayat 46. Qul innama a'idukum biwahidatin an taqumu lillah masna wa furada summa tafakkaru ma bi sahibikum min jinnah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul, katakan wahai Muhammad, innama a'idukum, maka tidak lain, ya, aku ingatkan kepada kalian, ya, aku ingatkan kepada kalian biwahidatin, yakni tentang Allah Azza wa Jalla yang esa, ya, antaqumu lillahi masna wa furada, agar kalian berfikir, berdiri, berfikir, jangan fanatik, jangan taklid. Masna wa furada, secara berjamaah, berkumpul atau sendiri-sendiri. Ya.
Apakah yang diserukan oleh Nabi SAW itu kebenaran ataukah kebatilan? Summa tafakkaru. Kemudian kalian berfikirlah. Ma bisahibikum min jinnah. Dan tidaklah teman kalian, yakni Muhammad SAW, yang mendakwahkan, mengajak umatnya kembali beribadah ikhlas kepada Allah, na'am bi jinnah, itu tidak dalam kondisi gila. Ya. Ma bi sahibikum min jinnah. Tidaklah Muhammad SAW itu majnun, dan tidak pula dia terkena penyakit junun. Bahkan dia aqalur rijal wa aqalul khalq. Bahkan beliau manusia yang paling berakal, manusia yang paling suka memberi nasihat, dan paling mengetahui tentang kebaikan dan kebenaran. Ya. Ayat ini, barakallahu fikum, merupakan ajakan Nabi SAW untuk supaya orang-orang jahiliyah tidak ta'assub. Jangan mengikuti hawa nafsunya dan hawa nafsu orang-orang yang di atas kebatilan. Diajak berpikir secara sendiri-sendiri, urada, atau berpikir karena mencari kebenar masna secara berjamaah. Coba baik berpikir sendiri, merenung apa yang dibawakan oleh Nabi SAW itu benar atau tidak. Fa in kana haqqa wajaba 'alaikum ittiba'uh. Kalau yang disampaikan, diajak itu kebenaran, wajib atas kalian untuk mengikuti. Wala yajuzu lakum al-baqa' 'ala ma kana alaihi al-aba'u wal ajdad. Tidak boleh kalian tetap mengikuti apa yang ada pada nenek moyang kalian dalam kondisi di atas kebatilan. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin, para pendengar sekalian, barakallahu fikum, ayat ini merupakan ajakan Allah Azza wa Jalla kepada orang jahiliyah untuk berpikir menggunakan akal sehat. Jangan sampai taklid kepada orang yang jelas-jelas tidak di atas petunjuk. Ya. Sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan pula, Allah Ta'ala memerintahkan pula kepada nabinya dalam surat Al-A'raf ayat yang ketiga. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ketiga, ayat terakhir yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang telah diturunkan ilaikum kepada kalian dari Rabb kalian. Ya. Wala tattabi'u min duni. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan selainnya. Ya, ini kata Ibnu Katsir, ay la tukhriju amma jaa bihi ar-rasulu ila ghairihi. Jangan kalian keluar dari apa yang telah datang dari Rasul. Ya. Qalilan ma tadhakkarun, dan sedikit ma tadhakkarun, apa yang kalian ingat. Artinya kata Ibnu Katsir, sedikit orang-orang yang mau beriman mengikuti apa yang datang dari Rasul, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Tidaklah beriman kepada Allah kebanyakan mereka kecuali mereka itu orang-orang yang masih menyekutukan Allah. Ya. Demikian dua ayat penutup yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah di dalam penjelasan masail jahiliyah. Sehingga kita diperintahkan untuk mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh taklid mengikuti orang-orang yang jelas di atas kebatilan. Sebab orang jahiliyah, bagaimana telah diberikan beberapa contoh, mungkin sedikit saya ulang kembali. Bagaimana model ibadah mereka dalam surat Al-A'raf ayat 28.
Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka, wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Perhatikan orang taklid. Dan apabila mereka berbuat kekejian, ya, ketika orang jahiliyah berbuat kekejian, qalu wajadna 'alaiha aba'ana, mereka mengatakan kami telah dapatkan hal ini dari nenek moyang kami. Wallahu amarna biha, dan Allah juga telah memerintahkannya. Maka Nabi SAW diperintahkan oleh Allah, Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Sampaikan wahai Nabi, sesungguhnya Allah tidak pernah memerintahkan orang itu berbuat keji, berbuat kekejian. Atakuluna 'alallah ma la ta'lamun. Apakah kalian berbicara sesuatu atas nama Allah dengan perkara yang kalian tidak tahu? Kata Imam Mujahid, surat Al-A'raf ayat 28 ini, kanal musyrikun yatufun bil baiti urata. Perhatikan perbuatan keji mereka. Orang-orang musyrikin itu tawaf di Baitullah urata, dalam keadaan tidak berpakaian. Iya. Iya. Yaqulun, mereka mengatakan, natufu kama waladatna ummahatuna. Kami tawaf itu seperti ketika ibu kami melahirkan kami. Ya, begitu. Sehingga mereka berbuat kekejian seperti tadi karena memang sudah menjadi kebiasaan nenek moyang mereka. Iya. Sehingga mereka barakallahu fikum melakukan perbuatan keji. Tapi yang aneh, ketika mereka dikejar, atas dasar apa kalian beribadah dengan model seperti itu? Mereka mengatakan, wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Kami sudah sejak zaman dulu mendapatkan ibadah seperti ini. Ini sudah jadi tradisi bagi nenek moyang kami. Allah juga menyuruh kok. Nah, itu orang taklid biasanya kayak gitu ya. Pokoknya kalau mbah-mbah sudah melakukan, ya kita tinggal apa? Ikut aja saja. Ngikut aja lah. Dosa neko-neko. Itu orang taklid biasanya kayak gitu. Iya. Maka Allah Ta'ala menyuruh nabinya untuk membantah. Nah, Qul ayya Muhammad liman idda'a dzalik, katakan kepada orang yang ngaku-ngaku kalau Allah Ta'ala menyuruh ibadah sambil telanjang di Ka'bah itu, sampaikan, innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah tidak pernah menyuruh kalian perbuatan keji tadi. Ya. Apa yang kalian lakukan itu kekejian, kemungkaran, dan Allah tidak menyuruh, tidak pernah menyuruh hal seperti itu. Tapi justru yang Allah perintahkan ialah wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid wad'uhu mukhlishina lahuddin. Kalian hadapkan wajah kalian di hadapan Allah pada setiap masjid, berdoa dengan ikhlas. Ya, mengikhlaskan diri, mentauhidkan Allah, bukan menyembah berhala di sekitar Ka'bah. Ikuti syariatnya Rasul. Ya. Ini salah satu contoh, ya, bagaimana orang jahiliyah mereka tidak mau ittiba', mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulnya, bahkan mereka tetap berpegang teguh dengan prinsip ajaran nenek moyang mereka, sekalipun itu tidak ada dasarnya sedikit pun. Maka para pendengar sekalian, sebagai penutup pembahasan ini, di sini kita bawakan beberapa akibat jelek bagi orang yang taklid. Ya. Akibat-akibat jelek yang dimunculkan dari sikap taklid itu banyak sekali. Ya. Sebagaimana sebagian sudah kita sebutkan, ya.
bahwa biasanya yang namanya taklid itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, at-taqlid yurithu illa balada. Taklid itu tidak lain akan mewariskan sikap atau memunculkan balada, ketololan ya, kebodohan, bodoh tapi lebih bodoh lagi ya. Maka kalau orang sudah taklid, otaknya, pikirannya sudah tidak bisa diajak kembali berpikir dengan benar. Juga disebutkan oleh Muhammad Ibnu Hazm atau Imam Abu Hazm, al-muqallid radin ayuh bina aqlah. Orang yang muqallid, mengikuti tanpa mengetahui kebenaran yang dia ikuti, itu dia telah ridho untuk ditukar akalnya. Ya, ditukar dengan akal yang tidak sempurna. Ya. Karena kita disuruh berpikir, sampai Allah menyuruh kepada nabinya supaya antaqumu lillah masna wa furada. Silahkan kalian berdiri, berkumpul, berbicara, berpikir sendiri-sendiri atau berjamaah, merenungkan apa yang didakwahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan juga oleh yang lain, di antara kejelekan taklid, ya, taklid itu disebutkan di sini at-taqlid yub'idu 'anil haq. Nah, ucapan siapa? Taklid itu akan menjauhkan seorang dari kebenaran. Ya. Nah, taklid itu akan menjauhkan orang dari kebenaran. Ya. Ini diantara pengaruh jelek bagi seorang yang melakukan taklid, sehingga dia akan jauh dari kebenaran. Dikatakan oleh Abdul Qadir bin Badran ad-Dimashqi, at-taqlid yub'idu 'anil haq wa yurawijul batil. Taklid itu akan menjauhkan dari kebenaran dan yurawij, melariskan kebatilan. Ya. At-taqlid yub'idu 'anil haq wa yurawijul batil. Ya. Ini orang kalau sudah tidak mau lagi belajar, mengkaji bimbingan Allah dan Rasulnya SAW, karena sikap taklid dia semakin jauh, dan yang dia kembangkan adalah kebatilan-kebatilan semata. Maka akibatnya di akhirat nanti jelas, orang taklid akan sengsara. Kenapa sengsara? Lihatlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menceritakan kepada kita nasib orang-orang yang mereka mengikuti orang-orang yang tidak di atas petunjuk. Ya. Surat Al-Ahzab ayat 67 sampai 68. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana. Wa qalu, dan mereka berkata, ya, Allah Ta'ala mengkhabarkan tentang mereka orang-orang yang ada di dalam neraka, ya. Ternyata mereka berkata, inna ata'na sadatana, sesungguhnya kami dulu di dunia mentaati, ya, sadatana. Sadatana kata Imam At-Tawus yakni al-ashraf, orang-orang tokoh-tokoh yang mulia di tengah kaum kami. Wa kubara'ana, dan para pembesar-pembesar kami, kata Imam At-Tawus, kubara'ana ay ulama, para ulama-ulama kami. Ya. Fa'adalluna sabila, maka mereka menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Artinya apa? Kata Imam Ibnu Katsir, ay ittaba'na sadata wa humul umara wal kubara minal masyayikh wa khalafahana ar-rusula. Kami hanya mengikuti para pembesar, para pemimpin, ulama,
para syekh, dan kami menyelisihi jalannya Rasul. Ya. Sehingga apa akibatnya? Mereka itu dimasukkan ke dalam neraka. Yauma tuqallabu wujuhahum finnar. Mereka pada saat itu mereka dibolak-balikkan wajahnya dalam neraka. Ya. Wa yaqulun, mereka mengatakan, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Aduhai kalau dulu di dunia kami taat kepada Allah dan Rasul. Ya, kenapa tidak mau taat kepada Allah dan Rasul? Ternyata mereka taklid kepada orang-orang tidak pantas untuk diikuti petunjuknya. Artinya akhirnya mereka usul kepada Allah, Rabbana atihim bi'fain minal adab. Ya Allah, Rabb kami, datangkan untuk mereka, ya, bi'fain minal adab, 2 kali lipat adabnya. Bi'fain minal adab. Wal'anhum la'nan kabira, laknatlah mereka dengan laknat yang sangat besar. Ya. Itulah bagaimana nasib orang tidak mau mentauhidkan Allah, ya, tetap berprinsip dengan kekufuran, mengingkari ajakan Allah Ta'ala dan Rasulnya, hanya lebih mengedepankan taklid kepada manusia yang tidak pantas diikuti. Oleh karena itu akibat yang sangat jelek di yaumil kiamah nanti. Ini salah satu contoh ayat surat Al-Ahzab ayat 67 sampai 68. Di sana ada contoh yang lain. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan pula ketika orang-orang yang mengikuti berlepas diri dari orang yang diikuti. Surat Al-Baqarah 166 sampai 167. Allah Azza wa Jalla bercerita, ya, ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzab. Ingatlah, kata Allah, ketika berlepas diri orang yang, ya, alladzina taba'u minal ladzina tubi'u, orang yang mengikuti dari yang diikuti. Orang yang diikuti berlepas tangan, tidak mau diikuti oleh orang-orang yang mengikuti di dunia. Kenapa mereka saling berlepas diri? Kata Asy-Syaikh Nasir As-Sa'di, id yarawnal adzab ay yaumal qiyamah ayanan bi absarihim. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana siksa Allah yang sangat dahsyat. Ya. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan pada hari itu telah terputus. Apa yang terputus? Hubungan sebab yang mendatangkan kecintaan di antara mereka. Kata Syekh Nasir As-Sa'di, yakni bi annaha kanat li ghairillah wa ala ghairi amrillah. Hubungan yang terputus, hubungan dekat antara yang mengikuti dengan yang diikuti itu putus pada hari kiamat. Kenapa putus? Karena hubungan mereka itu bukan karena Allah, ya. Bukan karena Allah. Berarti untuk selain Allah, untuk dunia, untuk mencari keuntungan sesaat, ya. Sehingga hubungan mereka mengikuti dan diikuti bukan untuk mentaati Allah dan Rasul, ya, sekedar untuk kepentingan selain Allah Azza wa Jalla. Sehingga hubungan saat itu saling cinta mencintai tadi terputus. Lalu Allah ceritakan, wa qala alladziina taba'u, lalu orang yang mengikuti kepada yang mengikuti berkata, lau anna lana karrah, kalau seandainya hari ini, yakni pada hari kiamat, kami diberi oleh Allah karrah. Karrah itu waktu yang sedikit, sedetik, sesaat. Para tabarra'a minhum kama tabarra'una minna, kami akan berlepas diri sebagaimana mereka hari ini berlepas diri dari kami. Ya. Jadi menyesal, ya. Kalau saya tahu
seperti ini akibat jeleknya taklid. Saya dulu di dunia tidak mau dilombonin ya. Ajak ke sana kemari dikasih tahu ini dan itu, ternyata semua itu bohong. Tidak ada sedikit pun perintah dari Allah Ta'ala dan Rasul. Yang namanya menyesal setelah terjadi apa sebelum? Setelah Ustaz ya. Setelah terjadi. Di belakang Ustaz. Gitu ya. Nah, ini juga menyesal ya. Kalau penyesalan di dunia mungkin masih bisa ada kesempatan berbalik ya. Sekarang menyesal, besok bertobat, perbaiki diri. Alhamdulillah. Tapi kalau sudah menghadap Allah, mau pulang ke dunia, tidak bisa nih Ustaz. Tidak bisa. Maka jangan sampai kita termasuk golongan orang yang menutup diri dari kebenaran, ya. Bahkan yang namanya al-haq dhalatul mu'min, barang yang hilang dari orang mukmin. Kalau kita kehilangan sesuatu yang berharga, ya harus diapakan? Dicari ya. Dicari Ustaz ya. Kehilangan motor. Eman-eman Ustaz ya. Iya, eman-eman. Kehilangan motor, cari informasi kemana motor saya, diumumkan di koran, diumumkan di mana-mana, kan begitu. Begitu sayangnya kepada motor. Maka kita terhadap ilmu harus lebih sayang. Ya, maka ketika kita tidak tahu harus mencari. Karena itulah kata ulama, al-haqqu dhalatul mu'min. Ya, namanya al-haq, barang yang luput hilang dari orang mukminnya harus dicari. Iya. Maka barakallahu fikum, ini diantara dua ayat yang menceritakan kepada kita kisah bagaimana orang-orang yang mereka itu taklid dan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu punya? Ada 5 menit Ustaz. 5 menit lagi. Dalam surat yang lain, dalam surat Saba ayat yang ke-32, qala alladziina istakbaru lil ladziina istud'ifu anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da id ja'akum bal kuntum mujrimin. Berkatalah orang-orang yang sombong, yang menolak kebenaran di saat mereka dihadapkan di hadapan Allah, yang mengikuti dengan yang diikuti saling salah menyalahkan. Gara-gara kamu sih saya jadi salah. Enggak, kamu sendiri salah sendiri mau ngikutin saya. Begitu. Nah, orang yang sombong berkata, lilladzina stud'ifu, kepada orang yang lemah. Orang yang besar, tokoh yang dulu diikuti perintahnya, ya, maka berkata kepada orang yang lemah. Orang yang lemah biasanya ikut-ikutan aja ya, kepada orang besar. Ternyata apa? Anahnu sadadnakum anil huda, apakah kami yang menghalang-halangi kalian dari petunjuk? Ba'da idja'akum, setelah datang kepada kalian, bal kuntum mujrimin, bahkan kalian sendiri orang-orang yang banyak berbuat dosa. Saya tidak menghalang-halangi kok, kamu sendiri yang banyak melakukan dosa. Begitu. Ini orang-orang yang mereka itu mengikuti dengan yang diikuti, ya. Wa qala alladziina stud'ifu lil ladziina istakbaru, lalu berkatalah orang yang lemah tadi, yang cuma ikut-ikutan tadi, kepada orang yang sombong tadi, para pembesar tadi, bal makrul lail wan nahar, bahkan makar di waktu malam dan makar di waktu siang terus kalian lakukan. Iya. Apa makarnya? Ilta'murunana an nakfura billah. Yani kalian kan dulu menyuruh kami agar kami berbuat kekufuran kepada Allah, berbuat kesyirikan kepada Allah. Wa naj'ala lahu andada, dan kamu dulu menyuruh kami agar kami menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu. Nah, di situ. Wa asarun nadamah lamma ra'awul adab. Disitulah terbongkar penyesalan setelah mereka semuanya melihat azabnya Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, ini semua Allah ceritakan dalam Al-Quran, ya, agar kita jangan sampai
terjangkit penyakit yang membahayakan. Karena banyak di tengah umat Islam, ya, mereka itu terjatuh kepada sikap taklid. Sampai ada seorang berkata, la budda ayakunal murid. Ini tokoh sufi mengatakan, haruslah seorang murid di hadapan syekhnya kal mayyit, seperti orang mati. Baina yaday ghasilihi, di hadapan orang yang memandikannya. Jadi murid di hadapan syekh itu harus bersikap seperti mayit. Gimana mayit? Diapa-apain ikut Ustaz ya. Nah, pokoknya diiringkan ke kanan, iringkan ke kiri, diguyur, ya. Pokoknya harus diam, tidak boleh bergerak, apalagi membuka mata. Apalagi buka mulut ya. Iya, enggak bisa Ustaz. Sumpel nanti mulutnya. Itu. Ini kata orang sufi. Orang-orang sufi itu mengatakan la budda ayakunal murid baina yaday syaikhihi kal mayyit baina yaday ghasilih. Hendaklah seorang murid itu ya murid ya, murid, di hadapan syekhnya seperti orang mati di hadapan orang yang memandikannya. Artinya jangan bangkang lah. Pokoknya diperintah apa saja seperti orang mati, harus taat tunduk, tidak boleh buka mulut atau buka mata, tidak boleh. Tidak boleh dikritik atau diberi masukan atau beri nasihat. Atau kelompok Rafidhah. Rafidhah juga mengajarkan sikap taklid. Sampai di tengah-tengah mereka orang-orang Syiah Rafidhah itu, mereka meyakini, sampai mereka mengatakan, yanzuru Syiah ilal anbiya wal a'immah min ahlil bait jami'an nadratan masaliyah. Sampai mereka meyakini para imam-imam di tengah mereka, imamnya orang Syiah, itu mereka yakini sebagai imam-imam yang maksum, tidak memiliki apa? Kesalahan. Sehingga setiap ucapan imam-imam mereka sam'an wa ta'atan, mendengar dan taat, sekalipun ucapan imam mereka itu tidak di atas bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini saya berikan dua contoh saja apa yang terjadi di tengah umat Islam dari kelompok yang ada. Semoga Allah Taala memberikan petunjuk kepada kita untuk selalu ikhlas, ya, di dalam mengikuti jalannya Allah Azza wa Jalla dan menyelamatkan kita dari sifat-sifat jahiliyah, yaitu at-taqlid. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.